Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Anak soleh dan solehah yang ada di rumah, insyaallah pada pertemuan kali ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 sekolah dasar. Seperti biasa, sebelum kita belajar, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, serta kesehatan lahir dan batin. Tentunya dengan sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak soleh dan solehah yang ada di rumah, sekarang kita masuk pada pelajaran 9, yaitu meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mempelajari materi ini, anak-anakku diharapkan mampu memahami makna Asmaul Husna Al-Alim dan As-Sami, dan mampu melafalkan Asmaul Husna Al-Alim dan As-Sami. Kita dapat mengenal Allah melalui ciptaannya, melalui sifat-sifatnya, dan juga melalui nama-namanya yang baik yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Mari kita mempelajari salah satu dari 99 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang telah diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengetahui ucapan dan perbuatan manusia, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap gerak yang ada di darat, laut, dan udara. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dimanapun ia berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan mengetahuinya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada hal yang tersembunyi. Serapat-rapat manusia menyimpan rahasia, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahuinya. Apabila mulut seseorang berkata bohong, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahuinya. Niat hati yang tersimpan rapi, Allah pun mengenalinya. Rahasia di balik rahasia pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sesuatu yang sudah mengendap lama atau yang telah terlupakan oleh manusia, serta segala yang kini telah punah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengetahuinya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Taha ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Yang artinya, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Lalu dapatkah kita bersembunyi dari pantauannya? Dapatkah kita merahasiakan sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dapatkah kita keluar dari pantauannya? Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas samiul alim. Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 4. Anak soleh dan solehah yang ada di rumah,
jika kita telah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, hal yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek atau tercela. 2. Selalu berperilaku terpuji. 3. Selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor dan dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Nah, anak-anakku, setelah mengetahui nama Allah Al-Alim yang Maha mengetahui, selanjutnya kerjakanlah tugas berikut ini. Nama Allah selanjutnya yang akan kita pelajari adalah As-Sami', artinya Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Semua ucapan, pikiran, desiran daun dan segala gerak-gerik makhluk tak luput dari jangkauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua terdengar dengan jelas baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua yang terucap, terlintas dalam pikiran dan akal, serta apa yang dirasakan dalam hati makhluknya. Gemericik air, gemerisik dedaunan kala ditiup angin, bahkan bunyi jejak langkah kaki semut pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarnya dengan jelas. As-Sami' yang Maha mendengar adalah sifat kesempurnaan. Lawan katanya tuli sebagai sifat kurang yang tidak mungkin menjadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita merasa hampa dan tiada berdaya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengar apa isi hati kita. Segala yang tak terucap dari lisan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu dengan sejelas-jelasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bosan mendengar segala pinta dan asa kita. Oleh karena itu, sering-seringlah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan solehah yang ada di rumah, jika kita telah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mendengar, hal yang harus kita lakukan adalah 1. Selalu berhati-hati di dalam berbicara. 2. Selalu mendengar hal-hal yang baik. 3. Selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 4. Selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik, karena Allah Maha mendengar segala ucapan kita, baik yang kita ucapkan maupun yang masih tersimpan di dalam hati. Demikian pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.